Halo sahabat dahsyat, welcome back to my channel. Jadi dimanapun kalian berada, semoga di hari Minggu yang cerah ini semua teman-teman selalu berbahagia dan selalu dilimpahkan rezeki. Oke sahabat dahsyat semua, jadi hari ini saya dan istri saya jadi mau melakukan perjalanan ke salah satu pasar tradisional yang sangat terkenal dari zaman dulu ya sampai sekarang, di mana lokasinya ini itu masih di area Badung ya, di mana itu letaknya di Desa Bringkit. Nah, jadi tidak salah lagi nama pasarnya adalah Pasar Bringkit. Oke, hari ini kita perjalanan dari Denpasar, itu lokasinya ke Pasar Bringkit ini sekitar 30 menitan ya, di jalan santai. Nah, kebetulan sekarang kita sudah berada di Jalan Raya Kapal, which is di daerah Kapal ini terkenal dengan aneka jualan yang beraneka ragam. Tapi yang menjadi ciri khas dari Kapal ini adalah pembuatan sanggah ya. Jadi kiri kanan teman-teman bisa lihat itu banyak sekali penduduk lokal yang berjualan sanggah yang terbuat dari batu alam ya, maksudnya dari semen dan lain sebagainya. Nah, selain itu di Kapal ini juga terkenal dengan pembuatan janur. Jadi setiap galungan ataupun acara-acara besar lainnya, jadi banyak sekali warga Bali khususnya area Denpasar dan Badung sekitarnya itu membeli lalat penjor di daerah Kapal. Oke, kurang lebih sekitar 25 menit perjalanan kita sudah sampai di area Bringkit ya teman-teman. Jadi kalau kita lurus itu arahnya ke area Tabanan, dan kalau kita belok kanan itu kita akan tembus ke area Bedugul. Nah, ini merupakan jalan satu ya teman-teman, jadi jalannya cukup besar dan lagi sebentar kita akan sampai di pertigaannya ya. Oke, ya ini dia teman-teman. Jadi kalau kita lurus itu arahnya ke Tabanan dan juga Jalan Raya Gilimanuk ya. Ini adalah jalan utama kalau kita mau melakukan perjalanan ke Gilimanuk. Oke, dari pertigaan ini kita belok kanan. Nah, jadi hari Minggu, jadi semuanya sudah pada bepergian ya, jadi sangat macet sekali di jalan. Oke, setelah belok kanan kita akan menemui patung Taman Ramasinta, yang dimana ini merupakan jalan pertigaan yang akan tembus juga ke terminal yang ada di Mengui. Tapi kita lurus saja teman-teman, nanti ketemu pertigaan lagi. Kalau kiri itu ke arah Bedugul, tapi kita ambil yang arah kanan, jadi melingkar ya teman-teman jalannya. Oke, jadi sekitar 200 meter sudah ada tanda kemacetan. Nah, itu menandakan bahwa banyak sekali antusias warga yang mau melakukan shopping ke pasar tradisional Bringkit. Nah, jadi teman-teman ya, sebagai informasi, pasar Bringkit ini adalah pasar yang paling besar ya, dimana pasar Bringkit itu lebih terkenal dengan pasar hewan. Tapi sekarang itu pasarnya sudah beraneka ragam, jadi tidak hanya hewan. Nah, apa saja ada di dalamnya? Let's check it out teman-teman.
Kenapa? Bapak tinggal pulang aja, potong karet, kasih lubang tengah, pasang motor. Cuma nggak bisa. Tapi kalau itu Bapak pasang yang bolos di bawah, terus Bapak Oke, teman-teman, seperti yang kalian lihat di video, jadi ini merupakan situasi terkini di Pasar Bringkit ya. Jadi Pasar Bringkit ini selain menjual aneka hewan, juga terdapat ada unggas, ayam, itik, bebek, dan juga ayam petarung ya teman-teman. Nah, selain itu juga ada aneka flora ya, jadi nggak semuanya full fauna. Tapi ada juga beberapa stand yang menjual beberapa tanaman hias yang ada di sisi barat dari Pasar Bringkit ini. Oke, untuk harganya pun di sini bervariasi. Jadi namanya juga pasar. Jadi kalian juga harus bernegosiasi selayaknya orang yang ke pasar ya. Jadi banyak sekali ada pilihan tanaman dan juga hewan ataupun ternak yang ingin kalian beli. Jadi pastikan lumayan duitnya kalau mau ke sini, dan setup juga ya. Jadi kalian mau beli apa? Karena benar-benar literally di Bringkit ini itu pasarnya multi ya. Jadi nggak hanya satu jenis barang ya. Jadi banyak sekali. Oke, dari sisi barat ini kita akan belok lagi ke area dalam, ke pasar hewannya. Jadi seperti yang tadi saya sebutkan, jadi di sini untuk unggas khususnya ayam ya teman-teman. Jadi ada juga yang jual ayam potong di sini, baik yang broiler putih ataupun yang ayam telur merah, dan juga ada yang mau tajen ya. Jadi di ujung barat ini, di daerah barat daya ini biasanya ada ayam petarung. Jadi ini dia teman-teman. Jadi pilihannya sangat banyak. Jadi teman-teman bisa pilihlah salah satu sesuai jenis yang kalian suka. Dan selain ayam juga di sini terdapat penjual yang menjual keranjang ya teman-teman. Jadi keranjang tradisional ya, yang ditumpuk-tumpuk itu merupakan hasil karya dari masyarakat lokal Bali ya teman-teman. Jadi sekalian beli ayam plus lanjut beli kandangnya. Oke, ini juga ada kelinci ya teman-teman. Jadi lucu sekali. Selain kelinci juga ada marmut. Dan kalau kita masuk ke area pasar ini itu mostly unggas ya teman-teman. Jadi lumayan agak bau. Tapi saya cukup dari luar saja karena hampir sama aja sih dalamnya. Jadi ada yang jual bebek, ayam, itik, angsa, dan ya unggas lainnya teman-teman. Oke, selain itu di pinggiran jadi banyak sekali juga ada penjual yang menjual segala pernak-pernik, obat-obatan, dan juga minyak-minyakan. Nah, ini kiri juga ada senjata. Oke, ini sapi-sapinya yang sudah confirm dibeli sama pelanggan dan langsung diangkut ya. Jadi biasanya kalau untuk yang binatang ataupun hewan yang seperti ini itu biasanya lebih pagi, lebih ramai ya. Biasanya di jam 4 atau jam setengah 5 sudah ramai sekali para penjual dan para pembeli sapi. Oke, habis kita explore di bawah, sekarang saya mau ajak teman-teman untuk lanjut explore ke area pasar tingkatnya. Yaitu ini adalah main building. Jadi yang tadi itu khusus hewan-hewan saja. Dan sekarang kita akan lanjut ke pasarnya. Jadi
bangunannya ini sih lumayan sudah legend ya teman-teman. Jadi waktu saya SD bangunan ini sudah ada. Oke, mostly bangunan ini dibagi menjadi 3 bagian ya. Jadi bagian paling atas, tengah, dan bawah. Oke, di perjalanan itu di depannya di tangga. Jadi sebenarnya kayak sebelum-sebelumnya sih dilarang biasanya jualan di tangga ini. Paling sebatas orang yang jual madu ataupun orang yang minta-minta. Tapi sekarang sudah dialihfungsikan menjadi lapak bagi penjual-penjual ini ya teman-teman. Oke, salah satu ciri khas dari lantai 3 ini yaitu ada tukang urut biasanya, atau enggak yang jualan biasalah yang kayak di pasar itu jualan minyak, baik dari minyak merah, minyak Papua, ataupun minyak lintah ya teman-teman. Oke, ini kelihatannya rame. Apakah ini? Oh, ini ternyata ada mong-mongan ya kalau istilah Balinya, jadi judi tradisional. Oke, kita lanjut lagi masuk ke area dalam. Ini ke sisi timurnya. Jadi kayaknya ini lebih terkenal dengan cincin, kemudian ada pisau dan lain sebagainya, dan juga ada gosok batu akik ya. Jadi di sini emang sentralnya sekali ya teman-teman. Dan ini juga ada beberapa pernak-pernik dari kalung, kemudian keris, gelang, dan lain sebagainya. Jadi biasanya ya banyak ada turis, tapi nggak tahu nih kenapa hari Minggu ini lumayan sepi. Tapi literally hari ini sangat full dan membludak ya teman-teman. Jadi sangat ramai sekali di hari Minggu ini. Oke, selain menjual pernak-pernik perhiasan dan lain sebagainya, biasanya di area atas ini juga ada yang menjual kayak genta ya. Jadi bagi mangku ataupun calon mangku yang mau memiliki genta, biasanya di daerah Bringkit lantai 3 itu ada yang menjual genta. Oke, selain itu juga di lantai 3 ini itu terkenal dengan baju-baju bekas ya, atau OB atau thrift. Jadi kalau teman-teman mau beli sepatu, beli tas, beli sandal, jadi ya saya sarankan lanjut ke lantai 3 karena ini di sini emang sentralnya teman-teman. Selain ada yang obral juga kayak banyak sekali yang explore untuk baju-baju legend ataupun baju-baju asli tapi second ya di sini. Nah, kalau masuk ke area dalam itu lebih didominasi dengan sendal dan sepatu ya teman-teman. Kalau nggak salah terakhir saya kesini itu banyak penjual yang menjual sepatu bermerek ya, kayak Nike, Adidas, sneaker dan lain sebagainya, dan juga merek yang dari sendal itu kayak Birkenstock itu ada. Coba kita keliling-keliling dulu. Ini dia ada sepatu trekking ya Salomon, tapi kayaknya itu KW Vietnam. Oke, saya lanjut explore lagi. Ini berapa sneaker dan juga sport shoes. Oke, saya tertarik sama ini ya. Ini salah satu merek dari New Balance dengan plat karbon. Oke, mantap sekali. New Balance Elite kalau nggak salah namanya. Oke, dan untuk harganya seperti yang saya bilang di sini tuh harganya bervariasi ya teman-teman. Jadi kalian harus pinter-pinter nego karena biasalah ini situasi di pasar, jadi pasti harganya akan dibanderol harga tinggi. Nah, sisanya kalian lanjutkan ke negosiasi. Nah, ini dia. Akhirnya saya ketemu Birkenstock ya teman-teman. Jadi banyak sekali ada sepatu ataupun sandal yang bermerek di sini, tapi sudah bekas. Nah, sekarang tinggal kalian pilih apakah kalian oke dan nyaman memakainya, dan juga sesuaikan dengan harganya ya. Jadi bebas. Jadi kayak black marketnya ini di Bali. Oke, jadi di area atas ini, jadi selain ada baju bekas, juga ada baju-baju baru ya teman-teman. Jadi nggak full bekas, dia ada baru, cuma ada diskonnya. Jadi ya teman-teman bisa explore dan mana yang kalian mau ya, mau yang baru atau yang bekas. Oke, saya turun ini lantai 2 ya. Jadi kalau lantai 2 itu full itu didominasi oleh penjual baju ya, dimana
di lantai 2 ini selain baju untuk sehari-hari, juga ada beberapa part juga dijual baju ke pura ya. Jadi ada pakaian adat juga dijual di sini. Oke, jadi di lantai 2 nih hampir sama sih ya, monoton karena tidak ada penjual lainnya. Jadi full baju ya. Jadi kalau kalian yang mau ngajak anaknya ke sini ataupun mau cari baju baru, bisa langsung ke lantai 2. Oke, setelah explore lantai 2, saya mau turun, itu mau ke sisi selatannya. Oke, jadi tangganya seperti ini ya, masih manual dan sangat tradisional. Nah, kalau di lantai 1, ini ya adalah lantai 1 ya teman. Jadi ini mostly peralatan rumah tangga, baik dari perkakas, kemudian peralatan mau ke kebun, mau ke sawah, cangkul dan semua alat-alat perkakas lainnya. Jadi kalian bisa temukan di sini. Selain itu juga ada beberapa tempat yang menjual kerajinan kesenian ya. Jadi seperti ini ya. Jadi ada yang jual tapel barong, kemudian alat-alat gamelan dan juga mainan kayak ogoh-ogoh kecil dan lain sebagainya. Jadi teman-teman bisa langsung explore ke sini ya. Nah, di mana tempatnya ini itu berada di lantai 1 di sisi selatannya ya teman-teman. Nah, biasanya di area selatan ini juga ada tempat penjualan ikan ya. Nanti sehabis kita keliling di lantai 1 ini, nanti saya akan kasih tahu di mana lokasinya teman-teman. Oke, lanjut teman-teman. Jadi kita sudah berada di sisi bawah ya. Jadi ini adalah sisi selatan dari building di Pasar Beringkit ini. Jadi lumayan agak mulai panas ya karena sudah jam 10-an ya teman-teman. Oke, ini di sisi kanan saya sudah terjejer ada penjual-penjual ikan. Nah, jadi kalau kalian pecinta ikan, khususnya ikan akuarium, jadi bisa lihat dan juga langsung berburu ikan. Jadi banyak sekali ada pilihannya ya, ada yang kecil-kecil, ada yang ikan gede ya kayak koi, ikan nila, ikan apa lagi namanya tuh lupa saya namanya. Dan juga nah ini dia ikan koinya ya, masih kecil-kecil. Oke, ikan cupang juga ada ya teman-teman. Jadi kalau kalian ngajak anak kecil sini berarti pasti dia akan mau ngajak dan narik tangan kalian untuk berbelanja ikan. Karena selain banyak juga pilihan ikannya juga unik-unik ya. Jadi berwarna-warni. Jadi pastinya anak-anak kecil sangat suka dan tertarik untuk membeli. Jadi nggak cuma hanya anak kecil, jadi banyak juga saya lihat bapak-bapak ataupun anak-anak muda yang mau membeli ikan ya. Jadi banyak sekali pilihannya. Jadi teman-teman kalau mau buat akuarium ataupun mau isi kolam ikannya di rumah, jadi bisalah sekali explore area Beringkit dan membeli salah satu ikan yang ada di sini ya. Jadi selain bisa membeli ikan,
Jadi di tempat ini juga teman-teman bisa membeli peralatan akuarium ya, baik dari kotak akuariumnya yang terbuat dari kaca, kemudian alat tangkap ikan, pakan ikan, dan juga pernak-pernik akuarium ya. Salah satunya itu tumbuhan hidup, kemudian ada yang tumbuhan plastik artificial, pompa dan lain sebagainya ya. Jadi semua bahan-bahan ataupun alat-alat penunjang akuarium ada di sini. Oke, lanjut teman-teman. Jadi sudah menunjukkan jam makan siang ya, pas jam 11.30-an. Jadi setelah keliling hampir sekitar 1 jaman di area Pasar Beringkit ini, jadi waktunya kita untuk makan ya. Oke, siang kali ini saya akan merekomendasikan salah satu tempat makan yang viral legend dari sejak saya SD ya teman-teman. Jadi setiap hari Minggu bapak saya sering ngajak saya makan di sini, di mana tempatnya itu masih sama lokasinya dan dagangannya juga sama ya. Oke, di sisi kanan ini banyak sekali ada pilihan warung makan. Salah satunya adalah ini lawar kebo. Ini kayaknya baru ya teman-teman. Sebelumnya itu bukan yang itu, tapi sekarang saya mau ngajak yang paling unik, paling legend dan murah meriah ya teman-teman. Dimana itu lokasinya, yaitu yang ini ya. Jadi ada namanya Warung Sukawati. Dia itu menjual nasi lawar sapi plus soto. Dimana itu lokasinya berada di sisi utara dari bangunan Beringkit, yang itu dekat dengan Kelabah atau Parit. Oke, jadi saya kesini itu harus nunggu ya teman-teman. Jadi sekitar 15 menitan. Jadi kayak waiting list. Kalau ada yang keluar saya masuk ya. Oke, inilah penampakan nasi Warung Sukawati. Jadi dalam satu porsi itu sudah ada nasi, kemudian terpisah juga lawarnya, daging, kerupuk, dan juga sate ya. Sate lilit ada 3 pieces. Itu full daging. Enak sekali teman-teman. Tahu nggak ya? Teman-teman, ini harganya cuma 25.000 ya, satu porsi teman-teman. Jadi 30.000 plus minum. Jadi kalau kalian kesini, tepatnya ke Pasar Beringkit, jangan lupa singgah ke warung Bu Sukawati. Rasanya sangat mantap, tapi kalau kalian kesini harus sabar ya. Apalagi pas hari Minggu itu sangat ramai sekali. Jadi mau nggak mau kalian harus ikut ngantre. Tapi walaupun ngantre, pas kalian sudah dapatkan makanan, dipastikan kalian puas. Ini saya pun juga nggak ketinggalan untuk bungkus satenya, karena emang satenya sangat full daging, bumbunya meresap dan recommended sekali. Oke, setelah kita makan berat, jadi kita lanjut untuk membeli oleh-oleh, dimana dessert yang terkenal di daerah Beringkit ini itu salah satunya adalah klepon. Tapi selain klepon juga kalian bisa beli pisang goreng. Tapi saya juga mau kasih tunjuk teman-teman ya. Jadi ada salah satu kuliner dessert yang viral ya. Jadi hampir semingguan ini banyak sekali FYP di TikTok. Jadi ada salah satu kuliner viral yang ada di Pasar Beringkit ya.
Di mana itu ya terus saksikan di video kita ya teman-teman. Oke. Jadi sebelum lanjut ke tempatnya itu, jadi saya mau keliling-keliling dulu. Ini di area sebelum tangga ya teman-teman. Jadi banyak sekali ada pilihan makanan, jajanan, dan juga yang jualan di bawah ya. Jadi kayak one stop shopping tapi versi tradisional. Oke, untuk area jualannya, untuk yang dessert itu biasanya di daerah dekat tangga ya teman-teman. Oke, coba kita lanjut explore dulu. Oke, sudah ketemu ya, sudah ada pisang-pisang, sudah ada dekat dagangnya. Oke, saya masuk dulu ya teman-teman. Ini akhirnya ketemu ya teman-teman. Jadi ada salah satu penjual klepon tradisional yang ada di Pasar Bringkit. Nah, ini dia dagangannya. Jadi kalau teman-teman kesini bisa beli kleponnya dari harga 5.000 ya teman-teman. Jadi ada dua pilihan, itu warna hijau dan ketan yang warna hitam. Jadi kalau untuk segi rasa sih hampir sama ya rasanya dari yang hijau ataupun yang hitam. Jadi itu lebih ke warna saja. Tapi kalau kalian sudah pernah mencoba yang klepon legend yang di Gianyar, jadi ada sedikit perbedaan dari sisi tekstur ya teman-teman. Dimana kalau klepon legend yang di Gianyar itu kulitnya tipis dan pas kita makan itu langsung pecah. Sedangkan jenis klepon yang ada di daerah Tawanan ataupun daerah Bringkit ini itu literally kleponnya itu lebih tebal kulitnya. Jadi pas kita makan itu agak chewy. Jadi ada ciri khas masing-masing ya teman-teman. Tapi gitu dah. Walaupun chewy tapi dia ada kenyal-kenyal gimana gitu rasanya. Dan biasanya ibunya ini pakai gula Bali yang sangat bagus, jadi rasanya yang enak. Oke, kita lanjut beli pisang goreng dan pisang rai. Dan akhirnya kita sampai di tempat dessert ya, yang jualan dessert viral. Dimana ini adalah martabak manis ya. Nah, kenapa viral ya? Mungkin karena yang jualan itu sudah kedong-dadong. Nah udah gitu. Karena sebelumnya saya lihat yang jualan itu bapak sama ibunya saja, tapi hari ini sudah dibantu sama cucunya kalau nggak salah nih. Oke, for your information ya teman-teman, jadi kalau kalian mau beli martabak legend ini jadi harus ekstra sabar karena sudah ada nomor antrian ya. Jadi hari ini saya dapat nomor antrian 84, sedangkan yang beli yang on the book ya sekarang itu masih di urutan 50, jadi lumayan nunggu lagi 34 antrian. Oke, tapi walaupun rame ya bikin penasaran juga sih gimana sih rasanya dari martabak legend ini. Oke teman-teman, jadi sudah hampir 2 jaman kita keliling-keliling di area Pasar Bringkit. Dan waktunya kita balik kanan ya, karena sudah mulai panas, perut sudah terisi, oleh-oleh juga sudah lengkap. Jadi ya cukup sekian lah untuk hari ini. Oke, terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah nonton video saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jika kalian mau explore tempat lain lagi dan kalian pengen saya yang explore, don't forget to leave a comment in the column. And then we'll see you again in the next video. Bye bye.